언제까지나 사랑한다. Hai Sobat Drakor, jumpa lagi di alur cerita drama Korea Clean with Passion for Now. Di episode sebelumnya, Sungyul mencoba meyakinkan ayah Osul agar Osul bisa kembali bekerja. Apakah Sungyul berhasil? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah kepulangan Sungyul, ayah mengajak Osul minum bersama. Saat itu, ayah menceritakan keluh kesahnya saat bekerja sebagai petugas kebersihan. Pekerjaan yang selalu dianggap rendah dan diremehkan banyak orang. Ayah menegaskan kembali kepada Osul apakah dia yakin akan bekerja sebagai petugas kebersihan. Osul pun menjawab bahwa pekerjaan itu hanya untuk sementara waktu, sampai dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian datanglah adik Osul yang membuat suasana di antara mereka kembali bahagia. Esok paginya ayah membangunkan Osul untuk pergi bekerja. Ayah setuju jika Osul kembali bekerja. Bahkan ayah mempersiapkan bekal makanan kesukaan untuk Osul. Osul yang dalam kondisi masih ngantuk tidak percaya dengan keputusan sang ayah. Di sisi lain, sekretaris pun memberitahu Sungyul bahwa Osul akan kembali bekerja. Tentu hal itu membuat Sungyul sangat bahagia. Dia menjadi sibuk sendiri, memilih baju terbaik untuk berangkat bekerja. Ayah mempersiapkan segala kebutuhan Osul saat akan berangkat bekerja. Ayah juga menyukai Sungyul, karena sebagai bosnya, Sungyul mau bertanggung jawab dan peduli kepada Osul. Sebelum pergi, Osul menemui Mr. Choi. Dia mengatakan bahwa ayahnya mengizinkannya kembali bekerja. Osul juga meluruskan perasaan Mr. Choi yang menyatakan cinta kepadanya. Dengan perlahan, Osul menolak Mr. Choi karena sekarang Osul menyukai seseorang. Sesampainya di kantor, teman-teman Osul menyambut kembali kedatangannya. Saat itu, Sungyul juga ada di sana untuk menyambut kedatangan Osul. Tak sampai di situ, setelah pulang kerja, mereka juga mengadakan pesta di sebuah kedai. Sungyul terlihat kecewa saat mencari keberadaan Osul, namun tak bisa bertemu. Kemudian, sekretaris Kwon datang dan memberitahu bahwa Osul dan teman-temannya pergi ke sebuah kedai. Sungyul kemudian menyusul ke tempat Osul. Awalnya, dia hanya di luar memperhatikan Osul, karena menurutnya kedai itu sangat kotor. Namun, karena melihat Jaemin yang mencium rambut Osul, Sungyul menjadi cemburu. Dan tanpa diduga, Sungyul marah bergabung dengan menggunakan mantel. 너희들 여기 있었구나. Sungyul beralasan menemui mereka karena sedang melakukan riset. Dengan membawa kursi pribadinya, Sungyul bergabung bersamanya. Setelah kehadiran Sungyul, suasana di antara mereka sangat canggung. Hingga kemudian, Donhyun mendapatkan telepon dari seseorang. Dia pun langsung berpamitan dan bergegas pergi. Namun, Donhyun menjadi marah ketika Jaemin menghentikannya. Dan pesta pun harus berakhir karena pertengkaran mereka. Saat akan pulang, Sungyul ingin mengantar Osul. Namun, mobil miliknya terpaksa harus diderek karena parkir sembarangan. Sungyul seperti ingin menangis saat mobilnya diderek karena dia tidak bisa naik kendaraan lain. Osul yang tak tega akhirnya menemani Sungyul. Osul menawarkan untuk naik bus bersamanya. Namun, ketika melihat bus yang lewat dipenuhi banyak orang, Sungyul menolak. Kemudian Sungyul mengajak Osul untuk naik taksi. Dan tepat saat itu ada taksi yang lewat. Tapi karena ada bekas penumpang yang mabuk, Sungyul kembali menolak. Akhirnya dengan terpaksa Sungyul mengajak Osul untuk pulang jalan kaki. Dalam perjalanan, sejenak mereka terhenti. Ketika itu Sungyul mengatakan akan tetap mencintainya. Sejenak diam mendengarkan perkataan Sungyul, yang ternyata Sungyul membaca tulisan di sebuah lampu. Kemudian Osul memberikan coklat buatannya, yang sebenarnya ingin dia berikan saat di kantor.
Sungyul pun menerima coklat tersebut. Osol juga mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat berharga dalam kotak coklat itu. Osol juga berterima kasih karena telah membantunya kembali bekerja. Setelah sampai di rumah, Osol tersenyum memikirkan momen saat bersama Sungyul. Dia pun menuliskan kisah cintanya di buku diarinya. Sementara itu, Sungyul membuka coklat pemberian Osol yang terselipkan sebuah surat berisi tempat kelima. Sungyul sebenarnya takut memakan coklat, karena itu bisa membuat tangannya kotor dan giginya rusak. Namun karena itu coklat buatan dan pemberian dari Osol, Sungyul memakannya tanpa rasa takut dengan kuman. Esok harinya, Osol dan teman-temannya mendapatkan tugas di kantor kejaksaan. Para atasan meminta agar mereka berhati-hati saat bekerja, karena banyak sekali berkas penting di sana. Kemudian seorang pria menghampiri Osol dan meminta untuk membersihkan lantai di depan lift dan menghancurkan banyak kertas di ruangan. Setelah Osol pergi, pria itu mengambil surat perintah eksekusi dan menghancurkannya. Tanpa tahu apapun, Osol mendapat tuduhan menghancurkan surat perintah eksekusi tersebut. Sungyul juga mendapat panggilan atas insiden tersebut. Dia juga mendapat kemarahan dari kliennya. Sungyul mencoba untuk tetap tenang dan menanyakan kepada Osol, apakah tuduhan itu benar. Osol dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak membuang, bahkan menghancurkan berkas tersebut. Sungyul pun percaya kepada Osol dan memilih menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan semua kesalahpahaman itu. Sekretaris Kwon mencoba memberikan masukan kepada Sungyul bahwa tindakan itu sangat membahayakan reputasinya dan juga perusahaan. Karena jika melawan kantor kejaksaan, tim hukum mereka juga akan kalah. Namun Sungyul tidak peduli, dia tetap percaya kepada Osol dan tak mau jika Osol dipandang rendah karena pekerjaannya. Sekretaris Kwon kembali bertanya, apakah jika pegawai lain melakukan hal yang sama seperti Osol, apakah Sungyul juga bersikap sama? Dengan ragu, Sungyul mengatakan dia akan bersikap sama kepada semua karyawannya. Setelah itu, mereka melihat rekaman CCTV. Saat itu, terlihat Osol menghancurkan beberapa dokumen yang memang harus dihancurkan. Merasa Sungyul akan kalah dalam persidangan, dia berinisiatif untuk mencari dokumen itu ke perusahaan daur ulang. Sesampainya di sana, Sungyul sangat terkejut ketika mengetahui Osol mencari dokumen itu di tumpukan kertas, bahkan tangannya sampai terluka dan ketakutan. Sungyul merasa terluka ketika melihat Osol yang berjuang untuk mencari dokumen itu. Keesokan harinya, semua orang di kantor membicarakan Osol yang telah mencoreng nama baik perusahaan. Saat itu, Osol tidak sengaja mendengar ketika sekretaris Kwon meminta Sungyul untuk memecat Osol. Tentu Sungyul tidak setuju dengan keputusan itu, karena berat baginya untuk memecat orang yang dicintainya. Malam harinya, setelah Osol merenungkan perkataan sekretaris Kwon, esok paginya dia memutuskan untuk mengundurkan diri karena Osol merasa telah merusak reputasi perusahaan. Meskipun hal itu berat bagi Sungyul, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Teman-teman Osol juga merasa berat hati melepas kepergiannya. Namun Osol tetap menguatkan dirinya dan memberi semangat kepada teman-temannya. Dan Sungyul hanya bisa memandang Osol dari ruangan. Dalam perjalanan pulang, Osol benar-benar tidak rela jika harus berhenti bekerja. Dia hanya bisa menangis memandang foto bersama teman-temannya. Sementara itu, ayah mendapatkan perlakuan kasar dari dua preman yang tak suka jika ayah bekerja di wilayahnya. Juyeon yang mengetahui hal tersebut, dia dengan cepat menghubungi Ohdol. Ohdol yang sedang berlatih taekwondo mendapatkan telepon dari Juyeon. Dia pun segera pergi. Sesampainya di sana, Ohdol benar-benar terluka ketika mengetahui sang ayah mendapat penindasan. Walaupun sang ayah mencoba memohon ampun agar Ohdol tidak bertindak lebih jauh, namun Ohdol sudah kehabisan kesabaran. Dia pun langsung menghajar dua preman itu dengan mudah.
Setelah kejadian itu, mereka pun berakhir di kantor polisi. Ayah memohon agar mencabut tuntutannya kepada Ohdol, karena itu bisa mempengaruhi Ohdol untuk menjadi atlet. Ohdol yang melihat ayah yang tak bersalah memohon maaf, dia menjadi marah. Ketika itu, Osol dan Mr. Choi datang untuk menyelesaikan masalah. Namun, dua preman itu tidak mau mencabut tuntutannya. Bahkan Osol juga memohon kepadanya. Namun, tetap saja mereka tidak mau mencabut tuntutan itu. Karena mereka tahu jika Ohdol adalah seorang atlet dan akan memberikan pelajaran kepada Ohdol atas perbuatannya. Kini, Osol bekerja di sebuah restoran. Saat itu, sekretaris Kwon datang dan meminta kepada Osol untuk bekerja sebagai pelayan pribadi di rumah Sungyul. Dan sebagai imbalannya, sekretaris Kwon akan membantu Ohdol mengembalikan nama baiknya di dunia atlet taekwondo. Demi masa depan adiknya, Osol pun setuju dengan kesepakatan itu. 찾으려 해 오직 너로 완결된 이야기를